Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjut ya, membahas simulasi UTBK tahun 2024 materi pengetahuan kuantitatif dari nomor 6. Sekarang kita lanjut aja langsung kerjain soal nomor 6. Oh, ini belum dimasukin ya, sorry. Dari soal nomor 6. Oke, segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda akar, harusnya ini checklist mungkin ya, pada kolom berikut yang sesuai. Nah, jadi sebelumnya gini, ini ada satu soal, 3 jawaban gitu. Mungkin nanti di informasi soal itu bakalan ada keterangan. Misalkan kalau kita jawabnya benar 1, dapat poin berapa. Benar 2, dapat berapa. 3, dapat berapa. Nah, nanti itu dilihat aja, oke? Sekarang kita lanjutin dulu dari pernyataan yang pertama. Ini gue jawab dulu, baru nanti gue jelasin ya. ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Itu harusnya benar. ABCD mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Dua pasang sisi sama panjang. Harusnya sih semua sisinya tuh sama ya panjangnya. Harusnya nih ya. Belah ketupat, jadi kemungkinan salah. Terus yang ketiga, kedua diagonal ABCD sama panjang. Itu salah juga ya, karena panjangnya beda. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Yang nomor 6. Nomor 6 itu soalnya adalah tentang belah ketupat. Ini ya, belah ketupat. Bentuknya gimana sih belah ketupat itu? Ya kayak ketupat aja. Bentuknya gini nih. Nah, mirip kayak persegi tapi bedanya di panjang di panjang diagonal sama di sudutnya. Jadi kalau misalkan persegi itu gini, dia tuh panjang sisinya sama semua, tapi sudutnya itu totalnya 360 dan 90 derajat semua gitu. Kalau belah ketupat, semua sisinya sama panjang. Kalau 10 misalkan semuanya berarti 10. Tetapi sudutnya tuh beda-beda gitu. Dia sudut yang ini nih, berhadapan sama yang ini, itu sama. Tapi beda sama yang ini dengan yang ini. Jadi yang saling berhadapan itu sama panjang, sama besar. Yang berlawanan berarti enggak. Misalkan di sini dia 110 derajat, otomatis di sini 110 derajat juga. Kalau di sini 70 derajat, berarti di sini 70 derajat gitu. Jadi memiliki dua pasang sudut yang sama gitu, sama besar. Lanjut tadi dia bilang diagonal itu sama panjangnya ya. Ini salah juga ya, harusnya panjang diagonal itu berbeda. Diagonal 1 dan diagonal 2 itu biasanya beda ya. Makanya rumus dari luas atau lupa lagi. Itu diagonal 1, kalau nggak dikali ditambah diagonal 2 dibagi 2. Nanti dicek lagi aja ya. Jadi rumusnya gitu. Terus itu tadi udah semua ya? Ya tadi udah dijawab semua, yang dua pasang sudut itu benar. Yang tadi dua panjang sisi sama panjang harusnya semuanya sama ya bilangnya. Dua diagonal sama panjang itu salah, tadi udah dijelasin. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih secara sekaligus. Secara acak, jadi sekaligus secara acak. Kita dibayangkan dulu nih, kita manifestasikan dulu ke dalam kertas nih. Nomor 7. Dia bilang ada 3 bilangan secara acak ngambilnya dan bilangan asli di bawah 10. Kita bilangan aslinya dulu dijabarin. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 positif ya, sampai ya seterusnya kalau nggak dibatasin. Selain dari bilangan desimal sama bilangan negatif. Dimulai dari angka 1 itu. Jadi ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus bilangnya gimana? Bilangnya di bawah angka 10. Otomatis kita nulis sampai 9 ya nggak? Karena kan di bawah 10 berarti 9. 10-nya nggak ikut. Kalau misalkan 10-nya ikut berarti ngomongnya di bawah 11 itu. Atau bilangan asli sampai 10 gitu. Totalnya berarti ada 9 bilangan. Ya enggak? Nah, kita disuruh ngambil 3 bilangan dari 9 bilangan secara acak dan sekaligus. Jadi nggak ngambil satu-satu, misalkan kita yang pertama ngambil 1, terus taruh lagi, terus 2 taruh lagi, enggak. Kita ngambil 3-3-nya langsung gitu sekaligus. Oke, jadi kita hitung dulu kemungkinan
banyaknya yang terjadi itu ada berapa. Tinggal kita masukin kombinasi 9, 3. Karena kita pengen ngambil 3 angka dari 9 angka. Kenapa pakai kombinasi? Karena gini, misalkan kita 3 bilangan nih, dapetnya 1, 2, 3. Kita juga dapetnya yang lainnya misalkan 3, 2, 1. Kan sebenarnya sama aja ya. Angkanya tuh sama gitu, cuma urutannya dibalik. Jadi sebenarnya ini nggak mempengaruhi posisinya. Jadi kita pakai kombinasi. Oke? Kombinasi 9, 3. Berarti rumusnya nih kita tulis dulu. Yang ini N, yang ini R. N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Sama dengan N-nya itu 9 per N-nya 9 dikurang 3 sama 3 faktorial. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 9 kurang 3, 6 faktorial. Dikali 3 faktorial. Ini tinggal coret-coret. 3 faktorial itu kan adalah 3 dikali 2 ya kan. Ini kita coret aja jadi 3 kali 2. 3-nya kita coret sama 9, sama-sama dibagi 3. Ini 3, ini habis atau 1 ya. Terus 8 sama 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Tinggal 3 kali 4 kali 7. 3 kali 4, 12. Kali 7, 84. Nah, jadi ada 84 kemungkinan ketika kita mengambil 3 buah bilangan dari 9 bilangan gitu. Sekarang kita lihat dulu nih pernyataannya. Pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama itu peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Jadi misalkan yang pertama itu bilangan prima itu tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya bilangan prima itu kemungkinannya berapa sih? Tadi dia bilang itu kurang dari 1/20 ya. Oh iya. Sekarang kita hitung dulu nih. Bilangan prima itu kemungkinannya ada berapa? Dia bilangan prima berarti dimulai dari 2, 3, 5, sama 7 ya kan? Bilangan prima tuh yang nggak bisa dibagi lebih dari 3 angka lah. Berarti ada 4 bilangan. 4 bilangan dari 9 bilangan ya kan? Sekarang kita disuruh ngambil 3 bilangan. Ya enggak? 3 buah bilangan dari 4 gitu. Dari 9 angka, tapi kita pengennya itu bilangan prima doang. Bilangan prima kan 4 angka, berarti 3 dari 4 gitu loh. Paham nggak? Kita ngambil kombinasi 4 dari 3 gitu. Kombinasi 4, tadi rumusnya sama, 4 faktorial per, biar gampang ini kita anggapnya 9 nggak ada dulu deh. Jadi ada 4 bilangan prima dari 9. Nah, kita pengen ngambil 3 bilangan kan dari 4 bilangan tersebut, yang penting prima semua. Jadi cuma kombinasi 4, 3 gitu. N dikurang R berarti 4 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 1 faktorial kita hilangin aja. 3 faktorial coret-coret. Berarti ada 4 kemungkinan ketika kita mengambil 3 bola sekaligus itu semuanya bilangan prima. Total ada 4. Dari berapa kemungkinan? Dari 84 tadi nih. Jadi tinggal per 84 sama dengan 1/21. Paham ya? Jadi dari seluruh kemungkinan itu kita cuma dapat maksimal 4 lah. 4 kemungkinan semua bola itu bilangan prima. Jadi 1/21 apakah dia di bawah 1/20? Bener ya? Jatuh lagi. Dia bener ya, di bawah 1/20. Kenapa? Kalau misalkan pecahan itu yang kita lihat ininya aja, penyebutnya. Kalau misalkan penyebutnya itu lebih besar daripada yang lain, otomatis dia lebih kecil. Oke, dibalik aja nih. Kalau misalkan kalian bingung nih, dibalik aja. Jadi misalkan gini nih, 21 itu kan lebih besar dari 20 kan. Kalau jadi pecahan berarti dia 1/21, 1/20 dibalik aja gitu simbolnya. Jadi yang nomor 1 tuh benar, pernyataan 1. Pernyataan yang kedua nih ya. Pernyataan yang kedua, peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Genap kurang dari 1/25. Bilangan genap di sini ada apa aja? 2, 4, terus 6 sama 8 ya kan? Oh, dia sama nih, ada 4 kemungkinan. Dari 3, kita ngambil 3 bilangan dari 4 kan. Berarti otomatis sama aja kayak yang atas.
Harusnya dia 1/21 juga. Karena sama-sama 4 kemungkinan dari 84 kan. Ini dia kurang dari 1/25. Sedangkan 1/21 itu lebih besar dari 1/25 ya kan. Ini salah. Sekarang pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Yang ganjil berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Nah ini ada 5 ya kan. Kita hitung lagi aja nih, 5 kombinasinya tuh. Kombinasi 5, 3. Berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3 kali 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini coret-coret. 2 faktorial itu 2 kali 1 sama aja 2. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 ya kan. Berarti ini 10. 10 dari kemungkinannya 84 ya kan. Berarti dia dibagi 2, 5 per 42 ya enggak. Tadi pernyataannya apa sih? Lebih dari 1/7. Lebih nggak nih dari 1/7? Oke. Kita samain dulu 5/42 sama 1/7-nya. Di sini nih kita iniin. 1/7 ya kan. 1/7 sama 5/42. Nah, ini samain penyebutnya, berarti dia 42 dikali 6 kan. Berarti yang atas 6, yang bawahnya 5, yang sampingnya 5. Apakah 6/42 itu lebih besar dari 5/42? Karena penyebutnya udah sama, kita lihat yang atas saja. Berarti sama kan? Lebih besar 6 kan? Jadi jawabannya ini salah apa benar? Jawabannya adalah salah, karena tadi apa bilangnya? Bilangnya itu dia peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Harusnya di sini kurang dari 1/7 ya kan? Aman lah ya. Sekarang yang pernyataan keempat atau terakhir. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah, jadi gini. Jadi 3 buah bola ini nih, misalkan anggap aja bilangan A, B, dan C itu kalau dijumlahin totalnya kurang dari 8. Nah, dari angka-angka tersebut gimana caranya kita menyusun biar dia jumlahnya kurang dari 8? Misalkan kita ambil bolanya itu 1, 2, sama 3. Kalau ditotalin dia berapa hasilnya? 6 kan? 6 berarti kan dia kurang dari 8 nggak? Kurang dari 8, berarti dia masuk. 1, 2, 4 berapa tuh? 7 kan? Masuk juga. Ada lagi nggak kira-kira? 1 kayaknya udah habis nih kan? 1, 2, 5 udah lebih. Dia 8. 8 kan nggak dihitung, harusnya di bawah 8. 1, 3, 4 juga 1, 3, 4 juga 8. Dari 2 sekarang. Misalkan 2, 3, 4 itu berarti 9. Nah ini udah nggak mungkin. Berarti cuma ada 2 kemungkinan dari 84 kemungkinan kan. Ya udah tinggal masukin 2/84. Itu hasilnya 1/42 disederhanainnya. Bener nggak? Oh iya, berarti yang keempat itu bener. Yang ini benar. Berarti ada berapa kemungkinan yang benar? Ada 2 kan? 1 dan 4. Berarti ada 2. Jawabannya yang C nih, 2. Sekarang kita lanjut lagi. Soal nomor 8. Segitiga ABC siku-siku dengan sudut A dikurang sudut B sama dengan 60 derajat dan sudut C sama dengan alfa derajat. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, jadi ini kita dikasih sebuah case ya. Hubungan antara kuantitas P dan Q. Kita tulis dulu tadi, P itu dia berapa di sini? Alfa. Ini nomor 8 ya. P itu alfa, yang Q itu 80. Nah, sekarang kita tulis. Yang diketahui itu adalah segitiga ABC siku-siku, A dikurang B. Jadi ada segitiga siku-siku nih. Kita nggak tahu nih mana yang A, mana yang B, mana yang C. Bisa di sini, atau misalkan bisa ini B-nya di sini. Kita kan nggak tahu nih mana yang sudut siku-sikunya. Tapi diketahui di sini tuh ada sudut A dikurang sudut B itu sama dengan 60 derajat.
dan sudut C sama dengan alfa ya kan, alfa derajat. Bener nggak nih tadi? Ya benar. Nah sekarang gimana caranya kita jawab kayak gini? Kita lihat dulu dari angka yang udah diketahuinya dulu nih. Kalau ini kan alfa kita belum tahu. Kita dari yang angka dari diketahui dulu nih. Kita pakai logika dulu aja nih. Sudut A kalau dikurang sudut B sama dengan 60 derajat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah positif kan? Bukan negatif lah. Pasti kan kalau sudut di sini kita ambil yang positif. Otomatis sudut A itu kan pasti bakal lebih besar dari sudut B ya kan? Kalau misalkan sudut B-nya lebih besar, berarti kan dia negatif hasilnya, harusnya ya kan? Berarti kemungkinan besar, kalau sudut A-nya lebih besar daripada sudut B, sudut A-nya itu yang menjadi sudut 90 derajat. Karena gini, segitiga itu, total sudut sama dengan 180 derajat. Kalau misalkan ada yang siku-siku, berarti kan otomatis ada yang 90 derajat kan? Sisanya itu berarti sudut yang ini, kalau nggak yang ini. Mungkin nggak sudut yang lainnya itu lebih besar dari 90? Nggak mungkin kan? Yang paling besar kan sudut 90 derajatnya. Karena sisanya itu ya tinggal 90 derajat lagi. Tapi kan dia ada dua sisi nih, ada dua sudut. Ini ditambah sudut, misalkan sudut yang satu, sudut dua gitu. Misalkan sudut satunya 45, yang ini 45. Nah gitu ya, paham lah maksudnya ya. Berarti kalau kita asumsikan sudut A itu 90 derajat, otomatis sudut B itu adalah berapa derajat nih? Sudut B sama dengan, ini biar gampang kita gini aja deh. Kita hapus dulu bentar. Kita ibaratkan dia 90 derajat sama dengan 60 derajat ditambah sudut B. Berarti sudut B sama dengan 90 dikurang 60 atau 30 derajat ya kan? Nah, kalau A-nya 90, B-nya 30, otomatis alfanya itu kan 60 ya kan? Karena gini, 90 derajat ini A-nya ditambah 30 derajat ini B-nya ditambah. Sisanya berapa biar jadi 180? Atau C-nya. Berarti kan alfa sama dengan 180 dikurang 90 tambah 30, 120. Sama dengan 60. Ini alfanya 60 derajat. Dia itu di sini lebih besar apa lebih kecil dari yang Q? Lebih kecil kan? Berarti dia P lebih kecil dari Q. Apakah ini udah final answer-nya? Belum ya, kita coba kemungkinan lain dulu nih. Bisa aja C-nya 90 derajat ya enggak? Kan kemungkinannya ini belum diketahui gitu. Kemungkinan yang ini cuma diketahui sudut A itu lebih besar daripada sudut B. Bukan berarti tapi dia itu 90 derajat. Coba sekarang yang C-nya 90 derajat. Ini kita hapus dulu ya. Sekarang yang sudut B-nya itu, sudut C-nya itu 90 derajat. Kalau misalkan sudut C-nya itu 90 derajat, berarti sudut A sama sudut B-nya kan kalau ditotalin jadinya 90 derajat kan. Karena total sudut segitiga 180. Berarti sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 90 derajat. Ya kan? Sekarang gini, kita namanya apa sih? Lupa lagi. Substitusiin ya. Kalau kayak gini bisa kita balik kan, sudut A itu sama dengan 60 derajat ditambah sudut B. Tinggal kita pindahin aja nih. Yang A-nya kita ubah jadi kayak gini. Sudut A-nya jadi 60 derajat ditambah sudut B ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Berarti 60 derajat ditambah 2 sudut B sama dengan 90 derajat ya kan. 2 sudut B sama dengan 30 derajat. Berarti sudut B sama dengan 15 derajat. Udah ketemu B-nya, kita masukin lagi ke persamaan yang pertama. Sudut A dikurang 15 derajat sama dengan 60. Berarti sudut A-nya berapa? Otomatis ya 45 kan? Karena sudut A itu 45, 75 ditambah 15 derajat atau 75 derajat. Sekarang berarti kan si alfanya itu 90 derajat. Kalau misalkan alfanya 90 derajat nih, berarti kan dia P-nya lebih besar dari Q kan? Jadi ada dua jawaban nih. Terus jawabannya yang mana yang benar? Jawabannya itu
tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q karena memiliki dua kemungkinan gitu loh, nggak pasti, jadi belum bisa ditentuin lah. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 9. Petikan barisan bilangan real 2A8. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Nah, di sini kasih tahu ada dua clue lah. Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Yang pertama kita coba dulu nih, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Oke. Yang nomor 9. Barisan tersebut nih dari 2A8. Yang pertama aritmatika. Dibagusin dikit tulisannya deh. Nah, aritmatika, bilangan aritmatika tuh kayak gimana? Bilangan aritmatika adalah kayak gini lah, istilahnya gampangnya gini. Kalau misalkan angka pertama 1 terus dia tambah 2 berarti ini 3, tambah 2 lagi 5, tambah 2 7. Jadi dia tuh yang memiliki lompatan yang terstruktur sama, konstan. Jadi kalau ditambah 2 otomatis ditambah 2 terus, tambah 5 terus. Terus kalau dikali masuk nggak? Kalau dikali nggak masuk. Kalau dikali itu masuknya dia ke geometri namanya. Jadi kalau geometri kemungkinan dia bisa nih 2, 4, 8, 16 gitu. Karena kali 2, di sini kali 2, kali 2. Tapi ini dia bilangnya barisan aritmatika. Jadi seharusnya itu nggak bisa ya, harusnya yang ditambah-tambah. Sekarang gini, kita coba dulu nih. 2 ke 8 itu bedanya berapa? 2 ke 8 itu kan bedanya dia 3, ada 6 kan? 6. Biar kita tahu aritmatikanya, biar dia sama lompatannya, itu kita bagi 2 nih 6-nya. 6 kalau dibagi 2 kan 3. Berarti masing-masing di sini lompatannya 3, di sini juga lompatannya 3. Berarti 2 ke A, kalau misalkan lompatan 3, A-nya itu 5 ya kan? 5, 8, 11, 14, lompat 3 terus, 17. Nah, di sini 16-nya ada nggak? 16-nya nggak ada kan? Kalau misalkan ini adalah sebuah barisan aritmatika. Berarti yang pertama bisa nih pernyataan 1 nih. Pernyataan 1 oke. Karena kan yang ditanya itu apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Ya kita tinggal jawab nih. Bukan gitu. Bukan, jawabannya tuh bukan harus 16-nya ikut ke dalam suku barisannya, tapi kita cuma jawab doang. Dia itu 16 masuk ke dalam barisan tersebut apa enggak? Ya jawabannya bukan gitu. Sekarang yang kedua, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Nah, kalau misalkan yang pernyataan 2 kita pakai, dia positif nih. Ya kita nggak bisa nentuin dong 16 itu termasuk ke dalam barisan apa bukan. Karena itu terlalu banyak gitu. Yang positif kan bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus sampai 16. 16-nya masuk nih. Kalau misalkan bilangan positif lagi, yang tadi aritmatika itu kan juga bilangan positif kan? 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, di sini bilangan positif, tapi 16-nya nggak masuk. Jadi jawabannya beda kan, masih nggak sama gitu. Otomatis, yang pernyataan kedua ini belum bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi dengan kita menjawab soal yang nomor 2 doang nggak bisa gitu. Jawabannya jadi yang mana? Jawabannya adalah yang B. Yang A. Pernyataan 1 aja cukup nih. Jadi kita cuma dapat 1 pernyataan, udah bisa ngejawab soalnya. Tapi kalau pernyataan 2 yang kita pakai, yang bilangan positif tuh, belum tentu kita bisa menjawab soalnya. Jadi jawabannya yang A ya. Sekarang soal nomor terakhir nih, soal isian singkat, bukan esai ya. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x. Nilai dari, nah ini kita langsung tulis aja deh. Jadi soal yang terakhir ya, fx sama dengan x kuadrat min 3x. Fx sama dengan x kuadrat min 3x. Oke, terus pertanyaan adalah, kalau misalkan f itu tadi berapa sih? Nyalakan f 2 kali ya. F terus di sini ada f, terus di sini f lagi, terus di sini 2 per f-nya di sini 2 ya kan?
dikurang sama, ini kok ada mulu sih, dikurang sama F2. Oke, dikurang sama F2. Nah, ini kenapa? Nah, jadi ini tinggal dimasuk-masukin aja nih ke fx-nya. Kan yang sama nih ada 2, 2, 2 semua kan. Kita tinggal masukin aja nih. Pertama dari yang ini dulu nih. Yang F2 kita masukin dulu semuanya ke sini. Berarti F2 sama dengan X-nya tinggal kita ganti 2. 2 kuadrat dikurang 3 kali 2. Hasilnya adalah 4 dikurang 6. Atau min 2. Jadi F2 itu hasilnya adalah min 2. Sekarang kita tinggal ubah aja F2 menjadi min 2. Di sini nih kita masukin. F, terus kita masukin lagi. Nah, ini F2 ini kita ganti jadi min 2. Min 2 per F, yang F2 ini kita ganti min 2. Min 2 dikurang F2-nya kita ganti min 2. Min 2. Nah, udah nih. Min 2 semua kan. Kita masukin lagi nih fungsi ini ke pernyataan yang ini, persamaan yang ini. Berarti F min 2 sama dengan min 2, karena X-nya kita ganti, kuadrat dikurang 3 kali min 2. Sama dengan min 2 kali min 2. Hasil 4 dikurang min 2 kali 3, min 6. Berarti ditambah kan, hasilnya 10. Berarti tinggal kita ubah lagi nih, yang F min 2 ini jadi 10. F10 per F min 2 kita ganti 10 ditambah sama 2 karena min sama min. Nah, F10 kita masukin lagi nih karena masih ada fungsi yang 10-nya nih. F10 sama dengan 10 kuadrat dikurang 3 kali 10. Hasilnya 10 kuadrat 100. 100 dikurang 30, hasilnya 70. Hasilnya 70 ya. Nah, berarti ini kita ganti 70, yang lain biarin. 70 per 10 ditambah 2. Hasilnya 70 bagi 10, 7. Ditambah 2, hasilnya 9. Oke, gampang ya. Tinggal kita masukin 9 nih. Ini pengen ngetik malah nggak keluar, tadi nggak keluar ya. Gimana caranya ya biar keluar ya? Nah, 9 dah. Jadi kita lihat dulu, cek jawabannya apakah kita benar semua atau enggak. Dan internetnya lemot ya ternyata ya. Nanti ini dipotong aja ya biar cepet. Nah, ini dia. Jadi apakah kita ada yang salah? Loh, yang 7 kok kita nggak keisi ya? Yang 7 tadi apa? 1 dan 4 kan tadi kita jawabnya benar. Oke, ini benar. Yang nomor 6 ada yang salah ternyata. Yang B harusnya benar. Tapi harusnya tuh ya, kalau menurut gue ya, harusnya tuh dan sesuai data tuh panjang sisi belah ketupat itu semuanya sama gitu. Jadi kalau misalkan 2 pasang sisi sama panjang, kayaknya penyebutannya kurang bener lah ya. Ya nggak tahu sih ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Lalu yang 8 bener D, 9A bener, yang 10 jawabannya 9 tadi dari ketik tapi nggak masuk kayaknya. Bener ya jawabannya ya. Pembahasannya juga nggak muncul, ya udah. Jadi mungkin sekian dulu dari video papan tulis. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang pengen dibahas, boleh di chat maksudnya. Boleh di chat di kolom komentar. Sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.